Nah, adik-adik tentu sering ya memakan es krim. Nah, di sini kita akan mengetahui kalau krim ini bentuknya adalah kerucut. Lalu, berapa luas permukaan kerucut? Untuk mengetahui lebih lanjut, adik-adik harus tahu dulu tentang unsur-unsur kerucut. Yuk kita tebak. Bagian ini yang tegak ya, dari atas ke bawah dinamakan sebagai tinggi kerucut. Lalu bagian yang menyelimuti kerucut dinamakan sebagai selimut kerucut. Sedangkan bagian bawah yaitu berupa alas kerucut. Titik tertinggi di sini dinamakan sebagai puncak kerucut. Kemudian garis sisi miring ini dinamakan sebagai garis pelukis. Lalu jari-jari ada di sebelah sini. Nah, adik-adik, tinggi disimbolkan sebagai T, kemudian jari-jari R, dan garis pelukis sebagai S. Dan perhatikan bahwa tinggi, jari-jari, dan garis pelukis membentuk segitiga siku-siku dan berlaku teorema Pitagoras. Nah, apa itu? Teorema Pitagoras adalah sebuah rumus dengan S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi, untuk mengetahui S atau garis pelukis, kita harus mengakarkan dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Jaring-jaring kerucut. Nah, di sini jika kerucut tersebut digunting pada garis pelukisnya, maka akan terdapat beberapa jaring kerucut. Nah, adik-adik, mana saja ya yang merupakan jaring-jaring kerucut? Ternyata yang pertama ini merupakan jaring-jaring kerucut berupa juring, ini juring ya, dan sebuah lingkaran. Yang sebelah sini, apakah jaring-jaring kerucut? Ternyata bukan. Kenapa? Meskipun terdapat juring dan lingkaran, namun lingkaran ini berimpit di garis pelukis, sedangkan garis pelukis kan guntingnya di sebelah sini, dia tidak berimpit dengan alas atau lingkaran. 3, ini juga benar. Kenapa? Juring berimpit dengan lingkaran di busurnya, seperti ini. Benar ya, di garis bawah ini. Lalu yang terakhir ini salah, yaitu tadi, kenapa lingkaran menempel di puncak dari kerucut ini? Nah, ini kan salah. Jadi hanya terdapat 2 pada gambar ini yang merupakan jaring-jaring kerucut. Kemudian luas permukaan kerucut. Ingat kembali, terdapat selimut berbentuk juring dan alas berbentuk lingkaran. Maka ada 2 bagian. 1, alas berbentuk lingkaran dengan luas lingkaran pi r kuadrat, dan selimut berbentuk juring dengan luasnya adalah pi rs. Jadi 2/7 dikali R dikali S, sehingga luas permukaan kerucut dijumlahkan dari luas alas dan luas selimut menjadi pi R buka kurung R tambah S. Nah, ini termasuk difaktorkan ya. Kemudian soal nomor 1. Sebuah kerucut memiliki tinggi 8 cm dan jari-jari 6 cm. Maka kerucut tersebut memiliki panjang garis pelukis sepanjang. Nah, ingat kembali, ternyata simbolnya adalah T, jari-jari R, dan garis pelukis S. Berlaku segitiga siku-siku dan konsep Pitagoras. Kita akan mencari garis pelukis. Rumusnya S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Masukkan angkanya. T-nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga 64 ditambah 36 adalah akar dari 100. Berapa itu? 10 cm. Soal nomor 2. Sebuah kerucut memiliki tinggi 15 cm dengan garis pelukisnya 20 dan jari-jari 14. Ditanya, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Nah, ingat kembali rumus luas permukaan. Pi R buka kurung R tambah S. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Pi 22/7, jari-jarinya adalah 14 ya dari soal. Kemudian buka kurung 14 ditambah S yaitu 20. Jadi tinggi ini tidak diperlukan untuk mengetahui luas permukaan kerucut. Oke. Kemudian 14 bagi 7 2, lalu dikalikan semua, 22 kali 2 dikali 34. Kenapa? Karena 14 tambah 20 dijumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 1496 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 1496 cm persegi. Soal nomor 3. Sebuah kon es krim berbentuk kerucut
tanpa alas karena dibalik ya. Jadi alasnya di atas dengan garis pelukis 15 cm dan jari-jari 7. Luas permukaan kon es krim tersebut adalah di sini meskipun tulisannya luas permukaan, tapi karena tanpa alas jadi kita bisa menyebut sebagai luas selimut. Luas selimut kerucut adalah PRS. Kita masukkan angkanya 22/7 dikali 7 dikali 15. Coret ya. 1, 22 kali 15 hasilnya adalah 330 cm persegi. Untuk mengasah kemampuan adik-adik, adik-adik bisa mengklik link yang terdapat pada deskripsi untuk latihan bit.ly luas permukaan kerucut. Nah, jika adik-adik telah mengklik linknya, maka akan muncul lembar kerja luas permukaan kerucut. Bisa adik-adik tulis nama dan kelas. Kemudian, letakkan bagian-bagian kerucut pada kotak yang sesuai. Jadi yang kotak kuning ini di-drag hingga tempat yang sesuai kemana. Lalu bagian 2, di sini ketiga bagian T, S, dan R membentuk apa yo yang tadi. Rumusnya apa? Nah, ini diingat-ingat ya. Kemudian kita pilih yang merupakan jaring-jaring kerucut mana saja. Selimut kerucut berbentuk apa? Ingat-ingat lagi. Ada soal, pilih salah satu yang benar. Nah, ini kita masih asal-asal ya. Nanti adik-adik harus berpikir. Kemudian setelah itu kita klik finish dan cek my answer. Lalu tarik ke atas hingga mendapatkan nilai 2/10. Artinya hanya poinnya 2 dari total 10 poin. Yang berwarna merah berarti salah, dan yang berwarna biru ini atau hijau berarti benar. Berarti adik-adik harus belajar terlebih dahulu sebelum mengerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Oke, bagaimana? Jelas ya? Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen video ini. Kemudian kita akan lanjut luas permukaan bola. Jangan kemana-mana, hanya di ruang belajar.